Well, Indonesia has been aggressively wooing potential investors for its new capital called Nusantara. Indonesia is building a new capital. Indonesia has named its new capital. غير أن إندونيسيا الواقعة جنوب شرقي. En Indonésie, une ville Indonesia's biggest ever construction jobs. Nusantara. Selamat datang di masa depan Indonesia. Kemarin, saat saya bahas tentang topik yang lagi hangat, apalagi kalau bukan pemindahan ibu kota Nusantara yang lagi bikin heboh media asing seantero jagat. Entah dari mana nih, ada yang membandingkan pemindahan ibu kota Indonesia dengan Malaysia. Maksud dari komentar tersebut, kenapa sih pemindahan ibu kota di Malaysia tak seheboh yang terjadi di Indonesia? Bener juga sih, jadi wajar saja jika perbandingan ini terasa agak off. Nah, tentu saja hal yang menarik kita bahas kenapa pemindahan ibu kota Indonesia ini mendapat sorotan media yang lebih daripada negeri seberang. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Pemindahan ibu kota Indonesia ramai dibicarakan oleh warganet, bahkan oleh media asing dari berbagai negara. Terlepas dari sudut pandang apakah langkah ini baik atau justru sebaliknya, yang jelas, tak bisa dinafikan jika pemindahan ibu kota ini telah sukses mencuri perhatian. Sekarang, mari kita lebih dalam lagi. Pemindahan ibu kota Nusantara bukan hanya sekedar relokasi administratif, melainkan sebuah mega proyek yang mencangkup pembangunan infrastruktur skala besar dan pengembangan kota pintar. Dalam hal biaya saja, pemindahan ibu kota di Malaysia disebut menjadi mega proyek terbesar di Malaysia loh. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka mencapai 8,1 miliar US dollar atau sekitar 125 triliun. Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara kita, biaya pembangunan ibu kota baru Indonesia Nusantara menelan biaya hingga 35 miliar US dollar. Yah, kalian lihat sendiri perbandingannya. Selain itu, pemindahan ibu kota Indonesia adalah upaya untuk menciptakan pusat ekonomi baru di luar Jawa. Artinya, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan kereta api, serta infrastruktur digital dan energi untuk menjangkau kebutuhan infrastruktur Indonesia di masa depan. Salah satu contoh penting adalah Pelabuhan Makassar Newport. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan super hub regional dengan kapasitas 17,5 juta TEUs. Kapasitas ini setara dengan gabungan kapasitas Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, yang merupakan dua pelabuhan terbesar sekaligus di Indonesia. Bayangkan, dua pelabuhan terbesar di Indonesia digabung menjadi satu. Inilah yang membuat skala proyek IKN jauh lebih besar dibandingkan dengan pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya, yang hanya fokus sebagai pusat administrasi saja. Hal yang tak kalah penting, saat ini saja, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki peran strategis dalam geopolitik regional maupun global. Dengan penduduk 280 juta jiwa, Indonesia memiliki GDP sebesar 20.890,4 triliun rupiah atau lebih dari 30% dari total GDP di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, sering memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan regional. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang paling aktif memajukan integrasi ekonomi melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia adalah inisiator dari Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra-mitra utama seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan.